Sudah 1 bulan ini Pondok Pesantren Al Zaitun dengan pimpinannya Panji Gumilang terus kami usut. Bahkan ada kesan, bagaimana sebenarnya perkara Panji Gumilang ini. Meskipun sudah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, tapi ada kesan juga yang muncul di publik. Kok kesannya masih mengambang? Kok belum ada tersangka satupun hingga saat ini? Bukan hanya soal aliran dana, kemudian ancaman jerat Undang-Undang ITE, tapi yang terbaru adalah ajaran ritual tak lazim. Dengan judul yang kami angkat ada kata nyelenehnya, Maria, ya. Itu dia, setiap 1 Muharram kita tentu mengingat esok hari menjadi peringatan 1 Muharram dan juga biasanya menjadi hal yang cukup istimewa di Al Zaitun, di mana memang banyak ribuan orang yang kemudian berkumpul di Al Zaitun untuk melakukan beberapa ritual aneh. Ada yang disebut dengan lempar jumroh, kemudian juga tawaf dan lain hal. Ini perlu kita koreksi, nanti kita klarifikasi dengan sejumlah narasumber kami. Betulkah demikian? Meskipun Panji Gumilang menampik hal ini, kita nanti akan langsung bergabung bersama dengan narasumber kami. Kami pun juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa di Universitas Paramadina dan juga BEM Fikom Mercu Buana Jakarta. Tepuk tangan buat teman-teman mahasiswa. Nanti bertanya langsung kepada narasumber kami. Sejatinya kami berminggu-minggu ini berusaha terus-menerus untuk menghubungi dari pihak Panji Gumilang. Tapi dari yang bersangkutan, dari tim kuasa hukum, belum ada yang berkenan sama sekali. Sangat kami sayangkan, padahal kita memberikan ruang bicara, ruang argumentasi untuk membantah, untuk menepis isu-isu yang saat ini tengah bergulir, Maria, ya. Kalau begitu langsung saja saya perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Mbak Leni Siregar, mantan wali santri Ponpes Al Zaitun. Selamat malam. Selamat Maria. Dan juga ada Pak Lasmin. Pak Lasmin ini menjadi salah satu mantan aparat TNI, pengawal langsung Panji Gumilang. Selamat malam, Pak Lasmin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Ahmad Sudimin, ini mantan penggalang dana Al Zaitun. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, Pak Kiai Fahmi Salim. Salam. Boleh sambil cek audio Bapak kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap. Kemudian ada juga Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Bapak Abdul Rohim Ghazali. Assalamualaikum, Pak Abdul Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini kali kedua narasumber yang kami hadirkan, alumni Pondok Pesantren Al Zaitun, Muhammad Iksan. Assalamualaikum, Mas Iksan. Waalaikumsalam, selamat malam. Sekali lagi, teman-teman mahasiswa, baik itu dari Paramadina maupun Mercu Buana, nanti akan kami berikan ruang sendiri bertanya kepada narasumber. Tapi terlebih dahulu kami ingin langsung mencari tahu ke Pak Ahmad Sudimin. Apakah betul Pak Ahmad Sudimin ada istilah-istilah yang tidak lazim, bukan hanya istilah, tapi juga tindakan yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Sekalian Bapak menjelaskan latar belakang Bapak, kapasitasnya apa, apakah betul Pak dulu ikut dalam tanda kutip juga mencari uang sebanyak-banyaknya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini di TV One, insya Allah atas panggilan hati juga. Karena di sini saya sebagai pelaku penggalang dana yang tentunya banyak sekali yang saya lewati, ini jalan-jalan yang sangat buruk sekali kalau menurut saya. Posisi mic boleh lebih dekat Bapak? Iya. Saya masuk NII tahun 99 sampai 2002. Di situ saya dibaiat, waktu itu saya punya istri, sampai saya masuk dibaiat, saya hijrah. Setelah hijrah saya oleh pimpinan, saya bilang, Abi gimana dengan istri saya? Antum istrinya harus ikut ke NII. Kalau nggak mau gimana Bi? Ceraikan. Wow. Di sini banyak bidadari di NII. Lebih dekat lagi Yang Pak, ngebaiat posisi siapa waktu itu, Pak? Saya dibaiat oleh Isa dan Ilyas waktu tahun 99. Setelah dibaiat, saya didoktrin, dikasih ayat-ayat tentunya untuk menjadi tentara Islam Indonesia, negara karunia Allah. Itu saya tugasnya adalah penggalangan dana. Di penggalangan dana itu saya melakukan banyak sekali kejahatan, dari penipuan, dan tentunya setelah penipuan saya sudah nggak bisa menipu sana kemari, nipu orang tua, nipu saudara, saya tipu pinjemin segala yang punya dari saudara-saudara saya ini, tapi sudah nggak bisa saya tipu. Akhirnya saya melakukan pencurian, tindakan kriminal. Dan waktu itu juga saya sempat menjadi koordinasi untuk pembantu rumah tangga, ada di Bandung, di Jogja, di Gombong, Purwokerto, untuk tempat kelahiran saya sendiri. Di situ saya melakukan
Dulu mungkin ada tahun 2002 itu rame-rame membantu gasak uang majikan, gasak. Inilah saya koordinasinya. Tapi insya Allah hari ini dari tahun 2002 saya udah insaf dan kembali ke NKRI. Gitu Pak. Sebentar Pak Maksudini, mohon maaf kami sebelumnya ketika Bapak menjelaskan Pak Lasmin, apa yang membuat begitu emosional Pak Lasmin ketika mendengar penjelasan Pak Sudimin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mendengar penjelasan dari Pak Sugimin, apa yang dialami oleh Pak Sugimin nggak beda jauh dengan saya. Begitu juga saya yang ngalamin hal yang sama. Bahkan orang tua sendiri, keluarga sendiri, adik-adik, saudara-saudara saya, semuanya saya katakan kafir. Karena tidak mau ikut. Jadi pada waktu itu adik kandung saya lagi sekolah. Lagi ujian STM kelas 3, ujian terakhir. Saya culik dari Kebumen, saya bawa ke Jakarta untuk dihijrahkan. Setelah di sana hijrah, baru 3 hari dia langsung kena stroke, saking stresnya. Belum lagi orang tua saya sendiri, adik kandung juga. Pas mau menikah di rumah di Kebumen sana sudah menerima tamu undangan untuk menikah, menunggu pengantin dari Jakarta. Hari itu juga saya gagalkan. Akhirnya orang tua saya kalap, menyemplung ke Waduk Sempor. Mungkin di sini ada tahulah bentuk ke orang Kebumen, Waduk Sempor. Ditolong oleh tukang mancing, sehingga alhamdulillah orang tua saya selamat. Disitulah maka begitu mendengar yang itu sama, mungkin bahkan lebih sakit lagi daripada saya. Sangat. Ternyata setelah sekian lama saya ngikutin NII KW9 yang dipimpin oleh Imam Negara Islam, yaitu Panji Gumilang. Ternyata ini semua adalah rekayasa. Ini semua adalah bentukan atau settingan dari pemerintah itu sendiri. Setelah saya melihat, mendengar kutipan dari Bapak Mahfud MD bahwa Panji Gumilang dan Al Zaitun dan NII KW9 itu adalah memang settingan dari pemerintah. Itu lebih menyakitkan lagi buat saya setelah saya mendengar ini. Sangat sakit. Sangat sakit. Pengorbanan kami. Dengan penjelasan dari Pak. Di belakang kami enggak sedikit. Ribuan, ratusan ribu. Sampai pada hari ini. Santri-santri semua. Belum orang tua. Kalau memang ini benar settingan pemerintah Panji Gumilang untuk melawan NII yang dulunya oleh Kartosuwiryo, KW9 ini diciptakan untuk melawan Kartosuwiryo, NII-nya Kartosuwiryo. Itu kan berarti kami akan diadu domba. Boleh dikasih jarak sedikit Bapak, posisi mulut dengan kami akan mic? diadu dengan mereka. Sementara cara Panji Gumilang untuk merekrut umatnya atau masyarakat dengan anwal dan anfus, jiwa dan raga, harta, semua pada waktu itu tidak. Ya buat saya enjoy aja karena ingin menegakkan li'ilahi kalimatillah, negara karunia Allah. Siapa yang nggak mau masuk surga? Ya. Saya mau tanya, yang hadir di sini dan semua, siapa yang nggak mau masuk surga? Dengan janji-janji yang dijanjikan oleh Panji Gumilang. Sampai kami masuk disumpah, di baiat. Yang tadinya sholatnya rajin, yang tadinya taat kepada orang tua,
berani kepada orang tua sekarang, sampai meninggalkan, bahkan sampai dikafir-kafirkan. Belum yang lainnya seperti bapak ini, pekerjaannya mencari duitnya gimana, mencuri, mengkoordinir para pembantu-pembantu untuk dimasukkan kepada orang-orang yang membutuhkan jasa pembantu itu. Setelah 1 hari 2 hari dia tinggal di situ, majikannya meleng, majikannya lengah, hartanya dikuras, apa yang ada di dalam rumah itu dihabisin. Beliaulah yang mengkoordinir hal-hal itu. Pak Lasmin mohon maaf Pak, Anda tadi sampaikan bahkan sampai menitikan air mata begitu, mengingat betapa kemudian Anda menjauhkan diri dengan keluarga, kemudian bahkan sampai sempat mengkafirkan mereka dan berbagai macam hal lainnya. Apa yang didoktrin oleh Panji Gumilang dan juga NI pada saat itu kepada Anda Pak? Doktrinnya kan jelas. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Doktrin yang paling itu kan itu, yang paling kuat kan dijanjikan masuk surga. Kalau hidup di dunia ini hanya sementara sandiwara seperti ini, seperti tadi pemerintah mengkoordinir Panji Gumilang dan jajah itunya begini itu kan cuma sandiwara. Tapi di situ kan ada janji-janji doktrin yang menjanjikan bahwa dijamin akan masuk surga di bawah naungan negara karunia Allah, dipimpin oleh Presiden Panji Gumilang yang sekarang mengatasnamakan Syekh di negara karunia Allah. Di situ kan ada sebutan Madinah, Indonesia, tanah yang suci. Apalagi setiap satu Muharram. Kalau dengar cerita di Mekah sana, di Madinah sana, lempar jumroh itu kan pakai batu. Nah di Madinahnya di Indonesia pakainya semen, karena pada waktu tahun 2000 itu baru peletakan batu pertama Masjid Rahmatan lil Alamin yang terbesar bahkan tertinggi di seluruh Asia. Pak Lasmin, kami pertegas Bapak begitu mengetahui aktivitas di dalam Ponpes Al Zaitun. Apakah benar Bapak juga punya latar belakang pernah menjadi pengawal dari Panji Gumilang? Dari tahun 96 sebelum ada peniriman santri, saya ditugaskan untuk membangun pondok pesantren dari tanah belantara, hutan belantara di tengah sawah, sampai saya tidurnya di atas pohon mangga karena di bawahnya itu yang namanya ular kobra, ular yang ganas-ganas itu sungguh pada waktu perjuangan itu. Setelah berjalan sampai 3 tahun dari 96 sampai 99, gedung sudah pada jadi, sudah pada mewah. Baru penerimaan santri yang pertama di tahun 99. Dari situ setelah saya jadi pembangunan, di bidang pembangunan, terus saya dimutasi lagi menjadi tim Garda Mahat, yaitu tim keamanan, tim Marah dan Garda Mahat yang dipimpin oleh Yasir Anton. Pada waktu itu komandan saya itu Yasir Anton. Untuk sebenarnya yang lebih detailnya itu adalah Pak Yasir Anton itulah yang mengetahui semua perjalanan Mahat Al Zaitun dan NII KW 9 itu. Karena saya di bawah naungan Pak Yasir Anton itu, sehingga Samina Fatonanya terhadap Yasir Anton itu. Nah, itu tadinya sebelum masuk ke sana kan dari 91 sampai 95. Cara mencari uangnya, cara ini nggak beda jauh dengan Pak. Mengapa Anda begitu percaya dengan Panji Gumilang, Pak Lasmin? Kan dijanjikan untuk mendapatkan surga. Hidup di dalam negara karunia Allah, surganya dunia. Meski hal-hal melenceng yang Anda lihat tidak sesuai dengan syariat. Melenceng syariat menurut siapa? Menurut NII KW 9 itu sah-sah saja. Wow. Dan itu halal. Pada saat itu halal semuanya. Masuk NII
Orang-orang yang di luar itu kafir. Hartanya itu semuanya halal. Apalagi di situ kondisinya perang. Doktrin cuci otaknya begitu kuat Pak Lasmin ya. Doktrin, Sampai Bapak, mohon maaf ini Pak, kesannya tanpa sadar melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kriminal demi iming-iming masuk surga tadi Pak. oh iya betul sekali. Doktrin yang disampaikan kepada kami para masyarakat atau umat yang ada di dalam imamnya, Bapak Panji Gumilang, itu sangat kuat sekali. Siapapun yang mudah masuk ke situ pasti hanyut, pasti tergiur. Bahkan jangankan di baiatnya itu yang nomor 3 itu jelas disumpahnya di situ. Rela berkorban, jiwa, raga, tuh. Dengan dalil apa? Dengan apa namanya? Nyawa taruhannya, jiwanya, semuanya, harta yang apa yang ada di dalam diri saya, yang saya punya, dikorbankan semua untuk membangun negara Islam Indonesia. Wajar saja kalau sekarang katanya Indonesia negara suci, nggak perlu lempar jumroh di Arab sana. Karena di Indonesia sendiri sudah suci, negara Islam karunianya Allah. Itu di situ jelas sekali. Kalau di sana ngelemparnya pakai batu. Kalau di Indonesia waktu itu karena di tahun 2000 baru peletakan batu pertama yang namanya Masjid Rahmatan lil Alamin. Ngelemparnya pakai semen 100 sak, 1000 sak. Sampai sekarang masih itu Pak? Ya. Kegiatan seperti itu masih? Oh ya masih sampai sekarang. Wow. Bolehlah nanti ditanyakan ke itu Pak yang santri yang bekas apa mantan santri yang dari sana, alumni santri dari sana. Itu sangat-sangat sampai sekarang ya namanya lempar jumroh ya, ya memang begitu, bukan suatu keanehan buat kami karena kami sedang membangun. Doktrin itu yang tadi Anda dengar, termasuk juga kepada Anda Pak Sudimin, doktrin yang sama juga Pak? Iya, betul. Jadi kenapa saya mau melakukan semua itu, ya jelas itu doktrin. Saya dikasih surat Al-Anfal ayat 72 ya. Ada orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini ada 3. Yang mana yang beriman ini? Orang yang berjihad di jalan Allah. Itulah yang dikasih ke kita. Itu ayat Al-Quran, jadi kita menerima aja. Jadi kita dikasih, bagaimana kita mau berhijrah, kita dikasih ayat. Kita mau memfa'i, mau merampas, mencuri, dikasih ayat. Jadi apapun yang mau kita lakukan semua ayat, ada ayatnya. Begitu Pak. Anda bisa jelaskan Pak keterlibatan Anda dalam penggalangan dana itu seperti apa? Tadi yang saya sebutkan dari awal, saya dulu mengkoordinir pembantu-pembantu. Jadi masuk ke majikan sehari 2 hari. Kalau majikan pergi, mereka juga ikut pergi. Tentunya dengan membawa hasil rampasan perang itu. Ghanimah. Betul tuh Pak, sampai mendatangkan mobil truk mengangkut semua barang-barang dari dalam rumah? Kalau untuk tim saya sendiri enggak. Hanya barang-barang kecil tapi berharga. Kita nggak pernah ngambil barang-barang besar tapi nggak ada nilainya. Ngerampok itu halal menurut Anda Pak? Halal, karena kata di negara karunia Allah. Waktu itu, di luar ini kafir semuanya. Yang belum berbaiat kepada negara karunia Allah adalah kafir. Kami masih heran Pak Sudimin, kenapa Bapak yang tadinya mungkin sudah punya latar belakang agama juga ketika masuk ke Al Zaitun, ini klaim dari Bapak. Meskipun kami belum bisa mengkonfirmasi langsung apakah betul Bapak melakukan hal-hal yang merampok itu. Ini kan kesaksian nyata dari Pak Sudimin. Yap. Tapi berlangsung berapa lama itu Pak? Sampai merampok, kemudian melakukan kriminal lainnya, membohongi keluarga sendiri demi mendapatkan uang banyak dan disetorkan ke lingkungan ini. Selama 3 tahun. Nggak ada penyesalan satupun, sedikit pun tidak pernah tersadarkan Pak. Waktu itu tidak ada, saya justru bangga. Saya bisa membangun negara lebih cepat. Bangga Pak. Bangga waktu itu. Karena saya di NKRI itu musuh saya. Saya sudah didoktrin menjadi tentara Islam Indonesia. Jadi saya bangga waktu itu. Selama 3 tahun melakukan tindakan kriminal, Anda pernah diproses secara hukum? Pernah. Oh. Waktu itu di Purwokerto. Karena saya jadi buron selama mungkin 1 tahun saya. Nah, itu diproses oleh Polres Banyumas.
Itu kebetulan pimpinan saya sendiri sempat masuk ke BUI. Itu, Mbak. Oke, Anda dan juga pimpinan Anda kemudian sempat masuk ke BUI. Pimpinan NII KW 9 pada saat itu nge-backup Anda nggak, Pak? Setelah kita masuk BUI itu nggak ada namanya di backup, itu nggak ada. Justru kita dikatakan sudah tidak aman. Bisa dikatakan kita sudah punya ibaratnya penyakit. Jadi Mbak Maria saya tambahkan ya, di sana itu pimpinan-pimpinannya kabur kalau anggotanya itu ketangkap. Dibuang begitu saja. Dibuang. Padahal mereka sebenarnya yang menyuruh untuk berbuat seperti itu mereka. Mereka yang membolehkan, mereka yang menyuruh, tapi udah ketangkap dia bilang nggak aman, dibuang. Mereka nggak mau tanggung jawab, apalagi sampai ke pucuk pimpinannya itu nggak mau tahu dia. Gitu. Yang mau tahu itu mereka tuh duit gitu. Tapi dalangnya siapa sih, Mbak Leni, Pak Sudimin dan juga Pak Lasmin? Sebenarnya dalangnya siapa? Karena kita juga tidak mau nuduh orang tanpa bukti, hanya sekedar kata. Tapi kalau tidak sesuai dengan faktanya, ini bisa jadi bahaya, bisa jadi bumerang buat Bapak Sudimin, buat Bapak Lasmin, karena kita harus juga mempertanggungjawabkan acara ini, Pak. Kita butuh hak jawab dari yang Bapak tuduhkan itu siapa. Sesaat lagi, Pak, dijawab hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Sesaat lagi, Pak Lasmin. Saya membenarkan kalau dibilang nyeleneh. Dan semuanya itu harus tunduk patuh sama dia. Mereka harus totalitas, memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Jadi kalau satu Muharram datang ke Al Zaitun pasti rame. Kepada yang amat berhormat Syekh Al Zaitun, kami silakan. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Kalian bisa makan, saya punya cara. Apa dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Saudara tua ini ngalati kalau dikuyo-kuyo. Kita langsung ke Pak Sudimin. Kami juga berharap mengundang Bapak dengan pertanggungjawaban, kemudian apa yang Bapak alami ini memang sesuai fakta dan bisa mengungkap ini dengan terang benderang, Pak Sudimin. Tapi harapan kami Bapak bisa cerita alur instruksi ini, apakah memang berasal dari, kita sebutkan pimpinan Ponpes Al Zaitun langsung, atas nama Panji Gumilang, atau ada layer-layer hingga akhirnya perintah itu sampai ke Pak Sudimin untuk melakukan tindakan kejahatan demi NII itu, Pak. Jadi gini, saya tidak mengatakan bahwa ini langsung perintah dari Pak Panji Gumilang atau Syekh kita, Syekh Mahat Al Zaitun. Tapi ini kita punya struktur, karena saya hidup di teritorial. Wilayah mana Anda, Pak? Saya wilayah Jakarta Selatan. Oke. Jadi saya punya pimpinan, waktu itu saya masih di tingkatan desa. Saya semua sebagai wadat atau kopilah. Kalau di RI itu setara dengan RW, ketua RW. Tapi saya ibaratnya sebagai tentara, tentunya saya apapun yang dilakukan, diperintahkan oleh pimpinan akan saya lakukan. Dan masalah pertanggungjawaban bahwa pimpinan saya adalah Syekh Mahat Al Zaitun dan ibu kita negara NII adalah Al Zaitun juga. Saya pegang majalah Al Zaitun dari tahun 99. Tahun 2002 ini, edisi tahun 2000. Karena saya keluar, mohon maaf, Pak. Saya keluar ini tahun 2002 dan saya dapat majalah ini dari sekitar tahun 2000. Ini terpegang dari dulu, nggak pernah saya keluarkan kemana-mana. Ini bukti, saya 3 tahun cuma mendapatkan majalah Al Zaitun. Karena pimpinan, saya bertanya, waktu itu pernah bertanya sama pimpinan, Bi, kalau negara Islam Indonesia ada di Indonesia sekarang ini, terus ibu kota kita di mana? Pimpinan saya menjawab, ya ini ibu kota kita ada di Al Zaitun, di Indramayu Hargelis. Walaupun saya belum pernah menginjak kakinya di Al Zaitun, cuma saya mendapatkan ini, jadi saya yakin. Dan setiap satu Muharram, pimpinan saya, para hobilah dan yang lainnya itu berbondong-bondong datang ke Al Zaitun.
Itu yang membuat saya yakin, udah perjuangan saya udah benar ya. Karena ibu kota saya ada di Al Zaitun, negara karunia Allah. Itu Mas. Ini Pak ya. Ya. Ini peta apa Pak ini Pak? Denah lokasi. Iya, betul. Itu Ini majalah yang memang diproduksi oleh Ponpes Al Zaitun. Al Zaitun. Dan kita itu yakini karena itu yang dikasih sama mereka, didoktrinkan ke kita. Tapi mohon maaf Pak, isinya kalau saya baca sekilas, judul-judulnya penggabungan berbagai ilmu karate. Maksudnya ya murni hanya harian kegiatan dari Ponpes Al Zaitun Pak. Tidak ada judul misalnya cara merampok ala NII ya tadi Bapak sebutkan. Lomba memancing, kisah kebun salak dan sebuah masjid. Betul. Bisa itu bantu saya tidak mungkin, akan ada. Ibu Leni, Pak Itu Lasmin? nggak mungkin ada di situ. Itu bukan kegiatan NI KW 9 di situ. Itu kegiatan pesantren, Mas. Itu Jadi dimensi lain Mas, itu dimensi yang lain itu. Gini, Iya. mohon maaf, Mbak Leni. Jadi di zaman saya, waktu itu misalkan di Al Zaitun ada rombongan nih dari pejabat-pejabat datang ke Al Zaitun. Pimpinan saya mengatakan, pimpinan saya, seorang jenderal aja sudah tunduk sama kita. Ya, selalu dibilang Bagaimana? kayak gitu. Selalu dibilang sudah taslim atau tunduk. Sudah tunduk sama kita Semua yang datang bagaimana ke sana. kamu hanya sekedar seorang rakyat biasa. Rakyat umum masa nggak mau tunduk sama NII? Masa nggak mau ngikutin NII? Begitu doktrinnya. Jadi ini aktivitasnya underground, tidak terang-terangan. Betul. Iya, namanya teritorial di luar wilayah Al Zaitun. Tersebar di Jabodetabek, Bandung. Kalau nggak terang-terangan, tapi kenapa setiap satu Muharram kabarnya ada ratusan ribu orang berkumpul di sana lempar jumroh ala mereka, bukan lempar batu sesungguhnya, tapi memberikan semen tadi. Anda pernah ikut Maria, juga? ya? Ikut pernah, satu Muharram beberapa kali. Sebelum memasukkan santri pun pernah ke sana. Tahun 2009 misalnya gitu. Dan beberapa tahun sebelum anak saya sekolah di sana, pergi ke sana. Satu Muharram. Jadi dari koordinator-koordinator lah diundang untuk datang ke sana. Makanya nggak akan heran kalau kita lihat begitu banyak masanya di sana karena melalui koordinator-koordinator. Disampaikan kegiatannya apa saja? Iya, disampaikan. Diundang untuk datang silaturahmi di sana, berkumpul semua. Begitu. Oh, bahasanya silaturahmi ya? Ya, silaturahmi atau satu Muharram ya. Jadi itu memang melalui struktur dari yang tertinggi kemudian sampai ke level desa itu sampai undangannya. Jadi semua yang mempunyai dana gitu ya bisa ikut ke sana. Punya bukti Mbak? Gitu. Bukti. Punya bukti? Pernah Agar ada ini tidak fotonya. sekedar narasi, ada bukti video tidak? Ada foto saya tapi nggak dibawa kebetulan sekarang. Tim produser bisa ditampilkan video kiriman dari Ibu Leni Siregar ini. Apakah betul ada aktivitas yang nyeleneh yang nggak lazim di Ponpes Al Zaitun? Kita lihat bersama. Untuk cincin emas. Dilanjutkan dari koordinator, dari santri, organisasi pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari organisasi pelajar mewakili santri tingkat Sanawiyah dan Aliyah menyumbangkan dana sebesar 21.375.000 rupiah. Ya, selanjutnya. Mahasiswa Universitas Al Zaitun 15 juta rupiah. Mahasiswa 15 juta. Dari Al-Aqsa Bekasi 200.000. Al-Aqsa Bekasi 200.000 rupiah. Dari taksi-taksi dapat proses Malaysia 10.000 US dollar. 10.000 US dollar. Dari Yayasan Sarana Mitra Karya Indonesia 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Dari petani terpadu 2.720 rupiah. Petani terpadu 2 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Sulaiman dari Limonri beserta 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Bisa Anda jelaskan? Iya. Jadi memang seperti itu tradisinya lempar jumrohnya ya, istilah untuk orang dalam itu lempar jumroh. Jadi memasukkan infak-infak dari wilayah masing-masing ke dalam Ada yang Anda kotak kenal? kaca itu. Ada yang Anda kenal dengan Ada video itu? lah, ada. Siapa Mbak? Ada itu gubernur saya di sana ada. Gubernur NI dalam arti? Iya, gubernur NII. Jadi memang
Ya seperti itulah, mengundang tokoh-tokoh, kemudian mengundang jamaah-jamaahnya dari koordinator-koordinator. Itu bukan masyarakat biasa atau dari sekitar komplek Al-Zaitun, bukan. Itu semua itu umat-umat NII KW 9. Itu dilakukan di mana, Mbak? Area mana? Di Masjid Rahmatal Lil Alamin. Biasanya di sana. Tapi dari visual ini Mbak Leni, mohon dikonfirmasi kalau kami lihat tidak ada sama sekali yang merasa tertekan, terpaksa, mereka dengan Bahkan sukarela bangga, mengeluarkan dari dompetnya, ada yang di kantong kresek uang ini kebayang uang puluhan juta atau apa saja itu, Mbak? Itu uang cash itu. Nggak ada yang merasa dipaksa, Mbak? Enggak, karena kan kita melalui doktrin bertahap ya. Sudah beberapa lama, sudah melalui proses tazkiyah gitu kan. Jadi malah kalau kita nyumbang sedikit itu di sana malu, nyumbang 500.000, 1 juta tuh malu di sana. Ya padahal yang jumlahnya puluhan atau ratusan juta juga itu setelah dikoordinir untuk sekian jamaah gitu dalam satu wilayah atau daerah gitu. Ya, Anda melihat dalam keterlibatan orang-orang pada saat 1 Muharram itu memang hanya lingkup NII saja atau juga masyarakat luas, bahkan santri juga dilibatkan atau bagaimana? Ya santri mungkin itu ada perwakilannya ya, santri. Dilibatkan juga santri di sana? Ya, yang sepengetahuan saya itu tadi ada seragam madrasah ibtidaiyah ya. Ada yang putih merah gitu. Itu juga dari santri, kemudian mahasiswa ada juga yang mungkin untuk menutupi bahwa itu kegiatan pesantren juga gitu. Padahal intinya itu yang besar-besarnya itu kegiatan orang dalam. Infak sebanyak itu dari mana kalau bukan dikoordinir? Apakah tahu Mbak jumlah terkumpul berapa dan digunakan untuk apa uang sebanyak itu yang dikumpulkan di atas panggung ini? Ada penjelasan? Jumlahnya bisa miliaran di sana. Dalam beberapa jam saja, karena memang sudah dikumpul dari beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi koordinator itu tinggal masukkan uangnya gitu. Diperuntukkan untuk apa, disampaikan nggak? Kalau diperuntukkan untuk apa ya pastinya dibilangnya untuk pembangunan di sana aja. Gitu. Oke, ini seperti Mas Iksan agak sedikit tersenyum melihat visual ini, bisa dijelaskan Mas Iksan sebagai mantan santri Al-Zaitun. Betul, dilibatkan juga santri dalam kegiatan itu? Ya betul, dilibatkan karena pada kita juga atas kesadaran juga ya. Saya mulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pembukaan santri Al-Zaitun kalau berpidato. Qulil haq walau kanal muron. Mohon maaf Syekh dan pengikutnya. Mohon maaf juga kepada masyarakat. Saya harus menyakiti Anda semuanya karena kejujuran saya. Karena saya nggak rela berbohong demi Anda bahagia. Karena hari ini tuh posisi saya dibenci oleh masyarakat dan saya juga dibenci oleh pengikutnya Syekh Panji Gumilang. Ya, jadi gini, Ma'had Al-Zaitun saya analogikan begini ya. Ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Oke? Udah dikonfirmasi oleh Pak Mahfud bahwa ini adalah bentukan negara. Oke? Jadi oleh negara orang-orang ini atau kelompok ini dibikinkan apotik oleh pemerintah. Yang di dalam apotik itu menjual obat yang sesuai dengan izin BP POM. Sesuai, yang legal semuanya. Obat-obat itu yang dikonsumsi oleh kami para santri Al-Zaitun. Gitu. Dimana kalau realnya itu adalah dibuat sebuah lembaga pendidikan pesantren di mana kurikulumnya semuanya kegiatan di dalam Al-Zaitun adalah sesuai dengan rekomendasi Kemenak. Tapi di situ juga apotik ini tempat bersembunyi bandar atau pentolan-pentolannya pengedar obat terlarang tadi. Yang dijual di masyarakat di dalam Al-Zaitun. Oke? Korbannya adalah masyarakat, bukan santri Al-Zaitun. Santri Al-Zaitun minum obat yang legal. Gitu. Yang kemudian, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang orang-orang ini adalah pengedar-pengedarnya atau mereka yang minum-minum obat terlarang tadi. Obat itu... Ini analogi kan ya Mas ya? Ini analogi. Analogi ya? Ini analogi. Obat itu kalau sampai ke minum 1 pil aja, maboknya kayak Bapak tadi itu. Bisa mencuri, merampok,
dibentuk sama negara loh, Dan itu sampai hari ini masih ada kegiatan itu. Siapa korbannya hari ini kita lihat? Kami santri kena stigma oleh masyarakat, diolok-olok di media sosial. Santri Al-Zaitun tinggal bayar 2 juta udah boleh zina. Di masyarakat kami dipandang begitu, kami malu. Berapa banyak influencer yang mengolok-olok kami. Padahal kami baik-baik saja. Siapa lagi korbannya? Rakyat Indonesia seperti bapak-bapak ini, ibu ini. Bukan 1-3 orang ini, bukan. Ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang. Betul. Kita ada bencana alam ya. Hilang 1 orang aja beritanya itu bisa sebulan 24 jam diputar. Hilang 1 orang. Ini ratusan ribu orang kayak gini negara main loh. Udah masuk ke penyidik tersangkanya nggak ada, gimana coba? Iya. Sekarang yang datang ke apotik sana, yang datang ke Al-Zaitun, profesor, dokter, jenderal, macam-macam, ngapain sih ngibulin masyarakat kayak gitu? Al-Zaitun itu apotik yang legal, itu pusat pendidikan yang legal. Masuk ke sana ya pasti dilihatin itu emang di situ mau intelijen kayak mau polisi kayak tinggal di situ 24 jam, nggak ada yang diceritain sama bapak-bapak ini, nggak akan ada. Ayo dong, kami sebagai alumni udah capek, kami dari tahun 2002 sampai hari ini tuh capek di masyarakat, kami dicap, di stigma buruk. Kami minta tolong kepada pemerintah. Sibuk klarifikasi ya Bang Ihsan ya, sebagai alumni itu sibuk klarifikasi ya. Capek kami klarifikasi. Padahal masalahnya bukan di santri ya. Masalahnya bukan di kami. Kami minta tolong kepada pemerintah, tolong bijak. Tapi kalau gerakan bawah tanah kok tidak tersentuh Mas kesannya sampai sekarang? Dan mereka tetap eksis, jumlahnya ratusan ribu tadi Mas Iksan sebutkan. Ya karena mereka kamuflase lah Mas. Mau mencari ya. Gak mau main di teritorial. Gak ada. Maunya main di pesantren. Semuanya itu siasat Mas. Anda pada saat menjadi santri pun tidak mengetahui hal-hal ini? Mendengar nggak? Saya tahu. Karena saya santri yang bagian orang dalam, orang teritorial, orang tua saya. Ngerti saya. Itu. Tapi ada satu catatan tadi ketika Pak Sudimin mengatakan bahwa kenapa mereka bisa terdoktrin untuk melakukan kriminalitas. Ternyata dari pimpinan teritori mereka juga menjual ayat-ayat suci Al-Quran sehingga mereka begitu yakin. Miris sekali ini, nanti dari MUI kita minta suaranya, dari Ma'arif Institut sesaat lagi hanya di Carta Demokrasi pemirsa. Nah, nanti boleh sambil disebutkan. Untuk mendidik kok diblokir? Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to Mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah, Ustaz, bukan upah, Ustazah, honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti Ustadz Ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya
230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Iya. Hingga kini bahkan Panji Gumilang masih terus menyangka berbagai tuduhan-tuduhan terhadap dirinya maupun juga pondok pesantren maupun juga keterlibatan NII, Ponpes Al Zaitun dan juga Panji Gumilang. Kami akan libatkan juga mahasiswa yang hadir hari ini untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber kami. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Anjani Koirunisa dari BEM Fikom Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya ke Bu Leni. Bu Leni, kan Anda sudah menemukan dan membongkar banyak fakta yang tidak lazim yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Nah, tujuannya itu untuk apa? Apakah menuntut untuk Ponpes Al Zaitun ini untuk ditutup atau pimpinannya akan diapakan? Terima kasih. Makasih Mbak Hairunisa. Pertanyaannya bagus dan saya langsung jawab ya. Yang saya tuju itu pimpinannya. Pimpinannya yang terutama, saya pikir itu juga sama dengan Menko Polhukam ya. Panji Gumilang, saya pikir itu memang otak dari semuanya karena memang di sana sudah tidak ada lagi majelis syuro atau setingkat MPR ya kalau di RI. Sehingga dia punya kekuasaan yang mutlak, yang penuh gitu. Jadi memang dialah yang berkuasa sampai ke umat yang paling bawah. Itu kami rasakan sekali gitu. Sampai ada satu kasus juga waktu itu saya mau memasukkan lagi anak ke pesantren ya habis libur sekolah gitu. Saat itu di gate saya disuruh untuk tes COVID, tes antigen, rapid tes antigen yang kedua. Padahal saat itu saya sudah bawa rapid tes antigen anak itu hasilnya pada pukul 7 pagi gitu. Jam 11 kami tiba di sana itu disuruh rapid test yang kedua. Dan di situ saya sudah meminta tolong agar tidak usah rapid test lagi lah, mubazir. Kan Islam itu tidak boleh mubazir ya. Karena memang baru beberapa jam yang lalu kami mengeluarkan uang untuk minta hasil COVID-nya dan negatif gitu. Tapi disuruh diulang di sana. Untuk kedua kalinya petugas tidak bisa ambil keputusan, kemudian saya minta untuk disambungkan dengan tim dokternya, ketua tim dokternya saya bilang. Dan di situ disambungkan lagi kepada ketua tim dokternya, Dr. Dani di situ, Dani Kadarisman. Dan di situ setelah nyambung pun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya bolak-balik dari ketua panitianya itu menyambungkan lagi ke Syekh Al Zaitun. Nah, untuk permasalahan di situ saja ternyata harus sampai ke Panji Gumilang gitu ya. Sampai sore kami itu terkatung-katung, apalagi saya bawa adik-adiknya banyak kebetulan anak saya ya. Terkatung-katung disuruh pulang lagi. Di situ saya tahu oh memang apa-apa di sini harus sampai kepada pimpinannya. Itu entah di urusan pesantren ataupun di urusan kami sebagai orang dalam KW 9. Itu satu. Kemudian yang keduanya juga waktu mau ngambil laptop kami ya, itu sampai setelah kami ikuti prosedurnya ternyata bukan tinggal diambil tapi juga dikasih prosedur baru dari asrama anak saya yang laki-laki, harus menandatangani 3 poin perjanjian. Dan di poin nomor 2 itu saya tidak sepakat ya, kami sebagai orang tua tidak sepakat karena isinya harus mengikuti seluruh program Syekh Al Zaitun. Di situ tidak setujunya karena urusan sekolah kenapa harus ditulisnya Syekh Al Zaitun gitu. Harusnya kan pimpinan pesantren. Kami maunya dirubah redaksinya. Syekh Al Zaitun siapa Mbak Leni? Dipertegas. Panji Gumilang. Syekh Al Zaitun itu Panji Gumilang. Bahkan belakangan beberapa tahun terakhir itu pengennya dipanggilnya YAB. Yang amat berhormat gitu. Itu saking dia itu mungkin ingin sekali ditinggikan di sana gitu. Ya memang terlalu berlebihan ya kedengarannya. Baru ini ya seumur-umur dengar istilah YAB gitu ya. Yang ada kan YTH ya yang terhormat. Di sana YAB yang amat berhormat. Tapi sekarang belakangan udah hilang. Ya disitulah memang ketahuan untuk urusan pesantren ataupun urusan orang dalam tuh ya pucuk pimpinannya Panji Gumilang. Dan saya juga punya catatan Mbak.
waktu kami di dalam itu kan ada tazkiyah ya, pembinaan. Jadi sejak saya hijrah sampai keluar tidak pernah mendengar nama lain selain Panji Gumilang sebagai imamnya yang tertinggi. Di situ catatan pada 13 Rabiul Tsani 1421 atau 15 Juli 2000. Di sini ada disebut 3 nama pada tahun 82, Abu Faruk, Haji Rais, dan Abi Toto. Siapa itu? Abi Toto itu adalah Panji Gumilang, karena Toto itu panggilan nama anaknya yang pertama. Nah, kalimat berikutnya, ketiga orang tersebut tidak mampu membuat Allah berpihak kepada NII. Di bawah Abi Toto, NII menggebrak RI dengan hujumah tafsiriyah dan maliyah. Tahun 95 Allah bantu NII untuk menghancurkan RI. Nah, jadi di situ di catatan saya itu memang disebut Abi Toto yang menggebrak RI dengan hujumah tafsiriyah atau perekrutan dan juga maliyah atau pendanaan. Selain itu Mbak Leni, yang kami ingin dengar juga Anda punya catatan bahwa apapun kegiatan aktivitas oleh Panji Gumilang ini selalu berlandaskan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditafsirkan sendiri sehingga masyarakat bisa dengan mudah terdoktrin. Ya. Anda bisa Sambil ulangi? diperlihatkan, Bu? Silakan. Ini saya bacakan beberapa doktrin ayat-ayat yang biasa dibacakan kepada kami ya. Ya. Jadi contohnya Quran surat 8 ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan berikutnya, itu masih ada kalimat berikutnya, tapi poinnya beriman, hijrah, dan jihad. Kemudian Quran surat 26 ayat 52, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Quran surat 9 atau At-Taubah ayat 24, ini seringkali didengungkan, dibacakan kepada kami. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. At-Taubah ayat 41, berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat dan jihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Itu yang disampaikan kepada kami kalau kami lagi malas, kalau kami lagi mungkin dalam kondisi pasif. Doktrin-doktrin dari Panji Gumilang ya. Ya, Tolong cerahkan kami Ustaz Fahmi. Sedangkan ada satu ayat, mohon maaf sebentar. Oke. Satu ayat yaitu di Quran surat Al-Isra ayat 29 itu tidak pernah disampaikan kepada kami. Yang mengenai infak itu jangan jor-joran gitu intinya. Jangan terlalu mengulurkan tangan atau juga jangan terlalu membebani diri sendiri, mengikatkan tangan di leher gitulah kira-kira, jangan terlalu pelit gitu. Itu tidak pernah disampaikan kepada kami. Padahal nyatanya seharusnya ya seperti itu, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan sampai menahan-nahan lapar segala untuk infak gitu. Ya, menarik ini yang disampaikan oleh kesaksian dari saudara kita. Ini kita sangat prihatin ya. Majelis Ulama Indonesia sebenarnya menerima pengaduan soal NII, KW9, Az-Zaitun itu sejak awal tahun 2000. Ya, 2002 bahkan sebelum MUI bersikap itu sudah ada fatwa NII, KW9, Az-Zaitun adalah aliran sesat, itu dikeluarkan oleh Forum Ulama Umat Islam Indonesia di Bandung. Setahu saya waktu itu belum bergabung ya di Majelis Ulama Indonesia ya, tetapi mengikuti karena saya pernah di Komisi Pengkajian dan Penelitian. Waktu saya pertama bergabung itu tahun 2010, itu sudah banyak sekali pengaduan dari mantan-mantan anggota NII KW9 ini yang kemudian keluar dan kemudian memberikan kesaksian testimoninya ke Majelis Ulama Indonesia. Dan kita sudah mengumpulkan data-data waktu itu. Nah, kabar terbaru hasil kajian dari MUI ini untuk yang periode sekarang ini itu sudah selesai dan sudah disampaikan ke Komisi Fatwa, Mas, MUI Pusat. Dan kemudian yang saya dengar hari ini sudah selesai ya, sudah disampaikan ke Barreskrim tapi tidak dipublish. Saya sendiri tidak tahu apa isi poinnya, tapi saya bisa
bisa mengambil sebuah poin-poin tidak jauh dari apa yang dulu pernah kita kaji dan teliti. Di antaranya adalah tentu akan menabrak 10 kriteria aliran sesat atau sebuah aliran dinyatakan sesat ya oleh Majelis Ulama Indonesia. Bapak sebagai MUI pada waktu 2002 tadi, kenapa MUI kok diam saja? Sebentar. Tidak mengeluarkan fatwa untuk menyesatkan Panji Gumilang. Oke, sebentar, jangan dipotong dulu. Itu bukan ranah saya untuk menjawab ya, karena saya juga belum bergabung waktu itu di MUI, karena saya pulang dari Kairo itu 2007, 2010 baru dimasukkan. Tapi sebagai perwakilan MUI pasti tentu tahu ya Pak ya, tentu alasan tahu, itu tentu ya. tahu. Boleh langsung dijawab saja? Hal-hal seperti itu. Oke. 10 kriteria aliran sesat menurut MUI itu kan dihasilkan tahun 2007 Pak. Jadi sebelum tahun 2007 memang pengaduan-pengaduan seperti ini kan banyak. Bukan hanya kasus satu Al-Zaitun saja, banyak aliran-aliran yang kemudian diadukan ke Majelis Ulama Indonesia. Tapi kemudian MUI baru mengeluarkan 10 pedoman kriteria bahwa sebuah aliran nyatakan sesat itu menurut agama Islam itu baru tahun 2007 Pak. Ya, jadi mohon maaf, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, dari 10 kriteria itu yang dugaan saya ya nyangkut dengan apa yang dipraktikkan oleh NIKW 9 Al-Zaitun ini adalah di poin kriteria nomor 2, 5, dan 10. Soal apa itu Pak? Poin kedua, meyakini sebuah akidah atau ajaran yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Poin 5, menafsirkan Al-Quran tidak dengan menggunakan kaidah-kaidah tafsir, sehingga tadi menyimpang. Ayat-ayatnya tentang iman, hijrah, dan jihad itu betul. Ayat tentang sedekah ya betul, tapi sesuai dengan konteksnya. Ayat tentang kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul daripada orang tua, kerabat, betul, tetapi sesuai yang tafsirnya seperti itu. Kalau ditafsirkan bahwa kita harus lebih mencintai NIKW 9, negara Islam Indonesia menurut Panji Gumilang itu ya lebih cinta daripada orang tua kita, bahkan orang tua saudara dikafirkan, ya itu yang salah, itu yang sesat aplikasinya ya. Jadi memang kemudian sebentar, yang nomor 10 itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Jadi tiga ini menurut dugaan saya Pak Kiai, itu tapi satu hal menyangkut tiga ini itu kesalahan kekeliruan fatal daripada termasuk sesat artinya aliran, Pak Kiai, saya tidak bisa mengatakan itu Pak karena Kiai, ini tidak dipublis, belum dipublis. Tapi kami dengar kekuatan Komisi Fatwa ini bisa mentersangkakan karena diminta langsung oleh Barreskrim Polri untuk mengusut dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Dan hasil fatwa itu disampaikan kepada Bareskrim Polri tadi. Saya membenarkan kalau dibilang nyeleneh. Dan semuanya itu harus tunduk patuh sama dia. Mereka harus totalitas, memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Jadi kalau satu Muharram datang ke Al-Zaitun pasti rame. Kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun, kami silakan. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Kalian bisa makan, saya punya cara. Apa dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Saudara tua ini ngalati kalau dikuyo-kuyo. Iya, kita lanjutkan diskusi tadi terpotong, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan sedikit ya. Selain kriteria aliran sesat MUI itu, yang menurut dugaan saya itu 3 poin utama itu yang akan menjerat gerakan atau aliran Al-Zaitun ini ya. Nah di sisi lain saya melihat dari kasus ini saya memperhatikan ini ada upaya dari kelompok-kelompok mereka ini menampilkan ajaran Islam itu sehingga membuat ajaran Islam ini tercemar. Ya, sehingga pemahaman umat terhadap ajaran Islam ini menjadi buruk.
konsepnya benar, ya, istilah-istilah kunci dalam Islam itu mereka pakai. Memang itu istilah yang benar. Contoh misalnya tentang jihad bil amwal wal anfus, dengan harta dan nyawa, tentang sedekah, tentang taat, tentang baiat, tentang tazkiyah. Tadi disebut tazkiyah. Yeah. Tazkiyah itu nufus, itu prinsip yang bagus itu. Saya sedikit mau minta, karena ini waktunya sangat singkat. Saya sedikit minta mau pendapat Pak Kiai dengan pernyataan Menteri Menko Polhukam Bapak Mahfud MD yang mengatakan bahwa NII KW9 ini adalah buatan negara. Ya. Saya ingin minta pendapat Pak Kiai. Saya ini kan mantan korbannya NII KW9. Baik. Dan ditambahkan lagi adalah korbannya dari pemerintah sendiri. Saya minta pendapat Pak Kiai. Baik. Karena di dalam berarti korban-korban negara ini masih banyak Pak Kiai. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Saya bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan Bapak itu. Yang dikatakan sebagai settingan atau buatan negara itu adalah, saya memahaminya adalah negara tidak hadir dan membiarkan ini, kalau bisa diibaratkan penyakit atau kanker itu berjalan selama 23 tahun. Betul, betul. Setuju. Tidak hadir. Dan korbannya sudah banyak. Iya. Teman-teman saya, Pak. Untuk bagaimana lagi? Putus kuliah, Pak, teman-teman saya. Kita harus, negara ini adalah negara hukum, negara menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, ya, negara yang berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, ya, yang harus melindungi hak-hak tumpah darah, seluruh tumpah darah Indonesia ini. Kita harus hadir ini. Jadi konsep ajaran Islam ini dirusak, citranya dirusak, ya, tentang apa tadi, masalah tazkiyah, kemudian masalah pendidikan, menggalang dana, ya, sampai mengkafir-kafirkan umat Islam di luar kelompok mereka. Nah, yang saya cemas adalah ketika tadi misalnya dicontohkan, ya, membaca basmalah, kemudian syahadat, tawakal, kemudian dia di situ memulai kegiatan aktivitasnya yang menyimpang dari Islam. Ini kan sama saja kalau saya ilustrasikan, ada orang mau minum bir, minuman keras, dia baca bismillah. Ya, orang mau mencuri baca bismillah, itu kan kurang ajar itu kepada Allah. Penistaan agama. Ya, itu penistaan agama. Makanya Pak, jadi, dari MUI. siapa yang kualat? Ya. Ya. Jangan mengatakan negara akan kualat. Enggak, yang kualat itu ya dia. Yang kualat itu karena dia telah mencemarkan ajaran Islam, telah menjelek-jelekkan konsep tentang Islam, menjelekkan Allah dan Rasulnya di mata umat Islam itu sendiri. Nah, dia yang makanya kualat. Pak, dari MUI saya sarankan dipublish aja Pak. Iya, Dipublish. kalau soal fatwa itu publish nanti akan ada waktunya. Oke, iya. Ya, ada waktunya nanti di Berarti persidangan. membantu pemerintah kalau dipublish. Iya, artinya kan Anda menganggap bahwa tidak hanya kemudian ada dugaan penistaan agama di sana, tapi juga kemudian mencemarkan agama Islam itu sendiri. Nah, Anda sepakat? Pak Abdul Rahim, silakan. Terima kasih. Ini bukan soal sepakat atau tidak sepakat, ya. Pertama saya ingin mengatakan bahwa ini peringatan buat kita semua. Jangan kita tergiur dengan orang yang dikit-dikit bicara atas nama Islam tanpa kita mengetahui Islam apa yang dia bawa. Itulah. Dan saya melihat, ya, kalau seandainya, bukan seandainya, kalau fakta ini ya diungkap di publik, ya, dan apa yang terjadi pada Bapak dan Ibu sekarang ini masih berlangsung misalnya sampai saat ini, saya yakin betul itu akan ditindak, ya, akan ditindak. Dan kesaksian Bapak-bapak dan Ibu ini kan sudah berlangsung tahun awal tahun 2000-an, ya. Dan Pak Panji Gumilang saya kira sudah menuai itu kan, dia kan sudah sempat dipenjara kan tahun 2000. Kasus lain tapi itu, kasus lain, bukan untuk penistaan agama. Kasus lain, ya. Oh, pemalsuan dokumen. Itu kan bisa menjadi pintu masuk sebenarnya. Nah, tapi saya bukan ahli hukum, ya. Saya nggak mau masuk ke situ. Saya ingin menyatakan bahwa terutama untuk anak-anak muda, ya. Jadi ini Mas Fahmi, ya, sekarang ini berbagai riset polling pendapat itu untuk anak-anak muda. Anak-anak muda ini juga masih banyak yang tergiur dengan hal-hal yang seperti itu.
Makanya di sini mahasiswa-mahasiswa ini saya kira semoga mendapat pelajaran ya untuk teman-temannya yang punya pikiran seperti itu tolong diingatkan. Jadi kita tidak meragukan Al-Quran, ayat-ayatnya itu tidak meragukan, isinya pasti benar lah. Tetapi ayat-ayat Al-Quran itu harus ditafsirkan dan dijalankan sesuai dengan masanya, secara kontekstual. Kita tidak bisa. Itu peran ulama-ulama harus lebih berperan di situ, ya. Kalau kami kan sebagai umat biasa, jadi, ya pada saat Ma'arif itu Institute, mahasiswa. nah, Mbak, Ma'arif Institute itu pernah bikin film Mata Tertutup. Nih adik-adik mahasiswa atau teman-teman bisa lihat itu di YouTube-nya Ma'arif Institute. Mata Tertutup ini adalah film hasil riset dari penculikan, dari hilangnya mahasiswa, beberapa mahasiswa, dan ternyata mereka direkrut oleh NII, Pak. Tapi sekarang ada komentar cukup mencengangkan dari Ma'arif Institute, Pak Abdul Rohim, yang menyatakan laporan penistaan agama yang ditujukan kepada Panji Gumilang menurut Ma'arif Institute tidak tepat, itu hanya perbedaan pendapat dan sifatnya absurd. Jadi gini, ini betul ada betul. Jadi saya pernah menyampaikan begini ya. Kita jangan mudah menuduh orang sesat, penodaan agama hanya karena perbedaan pendapat. Karena kalau itu dilakukan, itu banyak sekali korban. Bagaimana dengan Panji Gumilang kalau Anda lihat dengan berbagai fakta-fakta yang disampaikan dan juga kita hingga saat ini masih dugaan. Itu serahkan saja ke proses hukum. Tapi Panjinya mengajarkan kami mengkafirkan orang dulu, Pak. Iya, itu salah. Iya, kalau jadi jangan sekarang dia kalau nggak mau dibilang sesat, nah pertanggungjawaban dia dengan yang dulu-dulu gimana? Siapapun yang mudah, jangankan mengafirkan, saya itu menuduh orang sesat saja, itu saya nggak setuju. Karena itu perbedaan pendapat. Berdasarkan fakta, saya kira itu kewajiban ulama itu meluruskan. Ini pemahaman menyimpang ini kalau dibiarkan itu berbahaya juga. Nggak setuju dengan MUI artinya, Pak? Dan MUI punya tanggung jawab memang. Dan MUI punya tanggung jawab. Cuman tanggung jawab MUI ini juga harus membimbing. Ya. Jadi MUI ini kan representasi dari seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya Indonesia ini sebagai negara yang pluralis ya, yang menjunjung tinggi kebinekaan. Jadi MUI itu juga harus ini membina nih kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin selama ini menjalankan perintah agama dalam tanda petik secara salah. Tapi barusan masih belum terjawab, Pak Abdul Rohim, kenapa Ma'arif Institute sampai mengeluarkan dugaan penistaan agama Panji Gumilang itu tidak tepat. Ini masih belum terjawab. Sebenarnya bukan hanya Ma'arif Institute, jadi kami ada LSM pembela hak asasi manusia yang tidak setuju dengan pasal penodaan agama. Sebenarnya bukan ke pembelaan terhadap Panji Gumilang, tetapi pasal penodaan agama itu yang harus dikoreksi. Itu sebenarnya itu intinya, bukan pembelaan terhadap orang per orang. Siapapun yang dituduh dengan alasan penodaan agama itu harus ketika itu hanya menyangkut perbedaan pendapat. Tetapi kalau itu sudah menyangkut masalah kriminal, ada delik hukum bahwa yang bersangkutan itu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, maka itu memang layak ditindak, itulah. Kalau saya melihatnya begini, pasal penodaan agama itu masih sangat relevan di Indonesia. Kenapa? Karena apa yang tadi dialami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah kelompok atau ajaran sesat itu menyalahgunakan agama, dalam tindakannya, dalam perilakunya, merusak citra ajaran agama itu dengan praktek-praktek yang salah. Artinya kan itu adalah menodai agama. Gitu. Artinya yang dihukum itu karena tindakannya. Jadi sudah tepat dengan adanya penodaan agama. Kalau tindakannya itu sudah melanggar hukum, maka disitulah sebenarnya tindakannya melanggar hukumnya itu yang harus ditindak. Itulah. Tetapi pendapat-pendapat dia, pikiran-pikiran dia yang nyeleneh dan lain sebagainya itu biarlah itu menjadi diskursus
di kalangan mungkin para cendekiawan gitu. Tetapi kalau diskursus itu sudah terrefleksi dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, maka itu aparat hukum yang punya kewenangan. Pelanggaran hukum itu sebenarnya itu sudah menodai agama. Gitu, kalau menurut saya. Iya, maksudnya kita masih berdebat tentang dua dimensi yang berbeda. Kalau orang-orang yang yang formal ini kayak Ma'arif Institute ini kan melihat Al-Zaitunnya. Sedangkan Al-Zaitun itu memang sesuai, nggak ada yang salah dengan Al-Zaitun. Coba Ma'arif Institute kaji tentang orang-orang yang undergroundnya Al-Zaitun. Begitu baru ketemu itu, Pak. Ya, kalau itu kami sudah pernah melakukan riset itu dan sudah difilmkan tadi dengan film Mata Tertutup, dan itu bagi kami itu kejahatan luar biasa. Jadi seperti hari ini itu wartawan berbondong-bondong ke Al-Zaitun, terus pejabat-pejabat mencari kebenaran di Al-Zaitun, nggak akan ketemu itu perbuatan sia-sia. Meskipun esok nih 1 Muharram, Mas. Nggak akan ketemu apapun, nggak akan, saya jamin nggak akan ketemu apapun. Karena masalah di teritorial ya, Mas Ihsan. Adanya itu penyakitnya itu di bagian teritorial, Bu. Di teritorial. Besok ramai nggak nih di Al-Zaitun? Rame. Ini saya sampai dapat bocoran juga nih. Mungkin dari pernyataan saya di salah satu TV swasta ya waktu itu, bahwa saya bilang ya udah data aja di sana pada saat 1 Muharram gitu kan. Nanti akan ketahuan mana wali santri dan mana yang bukan wali santri gitu kan. Jadi di sini sempat di poin 4-nya itu mungkin menanggapi saya di itu atau apa? Iya, ini ada instruksi gitu, demi keamanan Mahat Az-Zaitun dan santri-santri kita, maka untuk silaturahim tahun baru Islam 1445 Hijriah ketentuannya sebagai berikut. Semua peserta tahun baru Muharram 1445 Hijriah wajib memakai bus. Tidak diperkenankan pakai mobil pribadi sebagaimana biasanya kami waktu itu. Yang keduanya, kalimat berikutnya untuk menghindari penyusup katanya. Berarti kan di situ hanya terkonsentrasi untuk orang dalam. Ya. Kedua, wajib terdata di Senerai atau validasi peserta sampai besok jam 10. Jika tidak terdata akan dipulangkan. Nah, berarti kan kalau di luar koordinatornya itu bukan orang dalam. Ketiga, semua peserta wajib memakai name tag tamu. Keempat nih, ini yang jawaban ke pernyataan saya di TV swasta. Semua peserta adalah wali santri _ kerabat santri. Oke, internal artinya tidak seperti biasanya. Iya, internal pesantren. Yang biasanya kan orang dalam itu belum tentu dia sebagai wali santri gitu. Baik, kita dengarkan dari Pak Lasmin, Pak Sudimin, karena kami ingin tahu singkat saja harapan Bapak dengan perkara yang sudah menjerat Panji Gumilang ini. Karena sampai sekarang statusnya masih terlapor. Dari Pak Lasmin, apa yang ingin Anda sampaikan, harapan Anda? Terima kasih. Jadi lucu ya. Sangat lucu lah. Menurut saya itu sangat lucu. Sementara kalau saya bilang ini dagelan, ya lucu kan kalau namanya dagelan. Panji Gumilang katanya dijerat ini itu. Sebenarnya, saya jadi malu mau katanya. Yang Anda inginkan apa, Pak? Yang saya inginkan, ya bukan saya inginkan ya, yang saya tahu dan yang saya jalankan, kan sudah jelas seperti itu, bahwa Panji Gumilang itu adalah presiden atau syekh atau imam negara Islam Indonesia yang memang ini disetting oleh pemerintah. Sebenarnya sangat mudah untuk menghentikan ini semua karena ini settingan pemerintah. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, dalam diskusi kita malam ini ada 5 kosakata penting. Yang pertama, Muharram. Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di antara
bulan-bulan itu adalah bulan Muharram dan Allah mengagungkannya. Maka Allah memberikan pesan penting dalam Al-Quran. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kamu berbuat zalim, menyimpang di bulan suci itu. Sungguh sebuah penyimpangan yang besar ketika seseorang sesuka-suka dia menganggap bahwa melempar jumroh di mana saja. Padahal sudah jelas melempar jumrohnya di Mina. Pergi haji di mana saja. Padahal haji itu ya ke Mekah. Nah, yang seperti ini jangan sekali-kali kita jadikan ibadah khusus di bulan yang suci ini yang jelas menyimpang. Kosakata yang kedua adalah pesantren. Citra pesantren adalah bahwa ini tempat untuk mencetak generasi-generasi terbaik, untuk mencetak para ulama. Maka jangan sampai sekali-kali pesantren ini dinodai oleh hal-hal yang tidak benar. Maka sekali seorang menodai pesantren, maka ia merusak citra pesantren. Yang ketiga adalah kiai. Seorang kiai di pesantren adalah ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka seorang ulama jangan mengaku ulama kalau ternyata dia seringkali memberikan pernyataan-pernyataan yang jelas menyimpang dari jalan Islam. Dan yang keempat adalah MUI. MUI adalah Majelis Ulama yang mereka ada berkumpul di dalamnya para ulama yang pasti mereka akan bersepakat untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Dalam konteks sebuah kegaduhan, di saat masyarakat tidak menemukan solusi, pemerintah harus turun tangan dengan tegas untuk memberikan solusi sehingga masyarakat menjadi aman. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amir Faisal Fat, kemudian Ibu Leni Siregar, Pak Lasmin, Pak Ahmad Sudimin, terima kasih. Terima kasih Ustadz Fahmi, Pak Abdul Rahim, terima kasih. Mas Iksan, terima kasih. Dan juga dari keterlibatan dari mahasiswa Universitas Paramadina dan juga dari Mercu Buana Jakarta. Pemirsa, kita akan tunggu bagaimana nanti gelar perkara dari penetapan tersangka yang akan dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan juga bagaimana penyelesaian dari segala polemik mengenai Ponpes Al Zaitun. Saya akhiri, saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.